Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya kita bisa diberikan kesehatan. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kepada yang terhormat Tutor Bahasa Indonesia Ibu Ria Saputri, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan presentasi dengan tema dampak COVID-19 terhadap kesehatan dan perekonomian di masyarakat. Sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, tak kenal maka tak tahu. Nama saya Diah Khadijah dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi dari Bogor. Virus COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat, menyebar ke hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan, virus COVID-19 yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Virus COVID-19 adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu 1. Demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. 2. Batuk kering. 3. Sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Pencegahan virus corona COVID-19 saat ini Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap hingga 4 November 2021. Sudah lebih dari 122 juta orang yang menerima vaksin dosis pertama dan 76 juta orang telah memperoleh vaksin dosis kedua. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity dan patuhi protokol kesehatan, yaitu ada 5M. Pertama, cuci tangan menggunakan sabun. Kedua, menggunakan masker. Ketiga, menjaga jarak 1,5 meter. Keempat, menjauhi kerumunan. Kelima, mengurangi mobilitas. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalankan pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Hal tersebut membuat beberapa negara melakukan kebijakan lockdown yang mencegah virus corona makin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran virus ini. Penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Pada umumnya dirasakan pengusaha kecil (UMKM)
semakin menurun pendapatannya. Pengangguran semakin meningkat setelah pandemi COVID-19. Indonesia terus melakukan sejumlah upaya perbaikan dalam memperkuat berbagai program perlindungan sosialnya untuk menangani krisis setelah pandemi COVID-19. Selain itu, usaha-usaha kecil juga menerima bantuan pemerintah seiring dengan upaya mereka untuk terus bertahan di tengah penurunan perekonomian dan pembatasan kegiatan masyarakat setelah pandemi COVID-19. Gejolak ekonomi akibat COVID-19 menjadi momen yang bersejarah karena berdampak pada berbagai sektor, diantaranya membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang menjadi penopang utama turun 60% terhadap ekonomi, jatuh cukup dalam. Pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian dan berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan terhentinya usaha. COVID-19 juga berdampak pada pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan langkah penanganan masalah COVID-19 menjadi faktor penentu yang sangat mempengaruhi berbagai resiko. Dampaknya ke perekonomian dan sektor keuangan. Sehingga konsistensi dan kerjasama seluruh komponen bangsa menjadi faktor penting keberhasilan penanganan krisis kesehatan ini. Apabila penanganan kesehatan itu membuahkan hasil, maka perekonomian di Indonesia diperkirakan akan membaik karena COVID-19 sangat mempengaruhi gejolak perekonomian dan stabilitas keuangan di Indonesia. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.